Kelompok 1 Perbaikan Kinerja. Anggota kelompok: Siska Ulandari, Jelita Indah Permata, Amredwan Syahputra. Selamat menyaksikan. Hai, saya Siska Ulandari, NIM 21-2020-047 akan menjelaskan mengenai perbaikan kinerja. Apa itu perbaikan kinerja? Perbaikan kinerja adalah kegiatan yang dilakukan manajemen untuk menetapkan tujuan yang lebih baik dari sebelumnya. Perbaikan kinerja dilakukan dengan sumber daya manusia dalam organisasi dan meliputi perbaikan seluruh proses manajemen kinerja. Selanjutnya, tingkatan kinerja. Masalah kinerja sumber daya manusia dapat terjadi pada beberapa tingkatan, yaitu 1. Tingkatan individual, 2. Tingkatan tim, 3. Tingkatan organisasi. Kemudian, rencana perbaikan kinerja. Rencana perbaikan kinerja untuk dapat memberikan hasil seperti yang diharapkan harus memenuhi kriteria 4 sifat, yaitu 1. Praktik, 2. Orientasi pada waktu, 3. Spesifik, 4. Melibatkan komitmen. Selanjutnya, 5. Persyaratan rencana perbaikan kinerja. 1. Keinginan, 2. Pengetahuan dan keterampilan, 3. Iklim, 4. Bantuan dan dukungan, dan yang terakhir penghargaan. Baiklah, saya Jelita Indah Permata, NIM 21-2020-159 akan melanjutkan materi. Kebutuhan program. Ada 5 program organisasi dengan kriteria sebagai berikut. 1. Program sesuai dengan organisasi, 2. Program dikomunikasikan, 3. Program dijual, 4. Reviewer dilatih, 5. Dibangun kontrol yang sesuai. Proses perbaikan kinerja. Hal-hal yang dilakukan dalam proses perbaikan kinerja adalah: A. Kondisi kinerja sekarang, B. Kondisi kinerja diinginkan, C. Identifikasi masalah, D. Mengapa terjadi, E. Mencari solusi, F. Kemampuan diperlukan, H. Siapa terlibat, I. Tindak lanjut. Perbaikan kinerja berkelanjutan. Perbaikan kinerja merupakan proses yang bersifat berkelanjutan. Perbaikan kinerja terjadi pada individu maupun organisasi. 1. Identifikasi perilaku sekarang. 2. Mengakui perilaku dan memperkuat pemilihan. 3. Identifikasi setiap blocking behavior. 4. Mengakui blocking behavior dan memperkuat kepemilikan. 5. Mengidentifikasi apa yang dilakukan secara berbeda untuk memperbaiki kinerja. 6. Menyelaraskan perubahan perilaku dengan sasaran organisasi dan menciptakan perbaikan kinerja berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Syahputra dengan NIM 21-2020-317. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan materi, yaitu Performance Driven Organization. Menciptakan organisasi yang didorong oleh kinerja berarti memahami pendekatan manajemen kinerja sebagai proses dinamis dan berwawasan ke depan. Memaksimalkan kinerja perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk dapat mencapai hasil seperti yang diharapkan di masa depan. Untuk itu, diperlukan langkah yang tepat untuk dapat mencapai kinerja maksimal. Sumber daya manusia perlu digerakkan untuk memaksimalkan kinerja. Langkah yang pertama, dengan memperbaiki kinerja organisasi. Yang kedua, memperbaiki kinerja sendiri. Dan yang terakhir, membantu orang lain menjadi lebih baik. Selanjutnya tanya jawab dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Fiorella dengan NIM 21-2020-046 perwakilan dari kelompok 2. Izin bertanya kepada kelompok 1. Yang pertanyaannya, kenapa masalah kinerja sumber daya manusia sering terjadi di tingkat tim? Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yang pertanyaannya, jelaskan mengapa masalah kinerja SDM dapat terjadi di tingkatan tim. Jawabannya, karena di dalam tingkatan tim, kesenjangan kinerja terjadi apabila tim tidak mampu menyelesaikan tugas yang dibebankan pada waktunya. Tidak terselesaikannya suatu tim antara lain dapat terjadi apabila interaksi antar pribadi dalam tim tidak mendukung proses kinerja tim untuk mencapai tujuan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Erika Sari, NIM 21-2020-093, perwakilan dari kelompok 3, ingin bertanya kepada kelompok 1, yaitu jelaskan bagaimana perbaikan kinerja di dalam organisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Yang pertanyaannya, jelaskan bagaimana perbaikan kinerja dalam organisasi. Memperbaiki kinerja organisasi dapat dilakukan melalui 1. Menciptakan feeling the heart and the saying the like. 2. Melanjutkan satu langkah pada satu waktu. Benchmarking menjadi titik awal perubahan. 3. Fokus pada perilaku yang dapat diamati. 4. Membimbing perubahan, tidak mengarahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sanifati Nuruzati, NIM 21-20-2112, perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaannya itu, jelaskan maksud dari membantu orang lain menjadi lebih baik. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Jelaskan maksud dari membantu orang lain menjadi lebih baik. Dalam setiap organisasi, tanpa memandang bentuk usaha dan kepemimpinannya, hasil kinerja tidak mungkin dapat dicapai sendiri oleh pemimpin maupun manajer. Mereka tentu memerlukan bantuan dan dukungan orang lain, terutama dari bawahannya dan anggota timnya. Sementara itu, tidak semua bawahan mempunyai kompetensi, keterampilan, dan perilaku yang memadai untuk menjalankan pekerjaannya. Karena itu, menjadi kewajiban seseorang pemimpin atau manajer untuk membantu bawahannya agar meningkatkan kemampuannya sehingga dapat memberikan kinerja yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Freddy Akbar. Saya perwakilan dari kelompok 6 ingin bertanya, jelaskan mengapa masalah kinerja di dalam tingkat organisasi. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan, jelaskan mengapa masalah kinerja terjadi di dalam tingkatan organisasi. Yaitu karena di dalam tingkat organisasi terjadi apabila tujuan organisasi tidak dicapai. Misalnya keinginan mendapatkan keuntungan dalam jumlah tertentu dan tidak dipenuhi. Demikian pula apabila organisasi tidak mampu memberikan pelayanan yang diminta pelanggan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Megi Diana, NIM 21-2020-118. Saya perwakilan dari kelompok 7 ingin bertanya, jelaskan bagaimana cara memperbaiki kinerja organisasi. Dan jelaskan bagaimana cara memperbaiki kinerja organisasi. Untuk dapat memperbaiki kinerja organisasi, manajer dan pemimpin perlu mengetahui keterampilan utama apa yang diperlukan, meningkatkan rasa percaya diri, dapat menentukan tujuan dan sasaran yang jelas, serta dapat mengelola fleksibilitas mereka. Terima kasih. Itu saja video dari kami kelompok 1. Terima kasih sudah menonton.